Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Septian, jurusan Administrasi Bisnis dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Bermula pada tahun 1942, Jepang mulai menginvasi wilayah Hindia serta jajahannya seperti Indonesia, yang membuat berpindahnya kependudukan dari Belanda ke Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang resmi menguasai Hindia Belanda. Setelah kemenangan dalam pertempuran Kalijati, penyerahan kekuasaan dilakukan oleh Jenderal Hunter Fontaine kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia sebagai bagian dari propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya, Jepang hanya memanfaatkan Indonesia sebagai basis perang dan sumber daya saja. Kemudian, Indonesia dibagi menjadi 3 zona militer, yaitu Sumatera di bawah Angkatan Darat ke-25 di Singapura, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat ke-16 di Jakarta, yang terakhir Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah timur lainnya di wilayah Angkatan Laut di Makassar. Dampak yang terjadi saat dijajah oleh Jepang: pertama, kerja paksa atau romusa. Pada masa itulah ribuan rakyat dipaksa bekerja untuk kepentingan perang, membuat jalan, jembatan, dan fasilitas militer. Dan pada masa itu juga rakyat Indonesia mengalami banyak penderitaan, dan ada banyak sekali rakyat Indonesia yang meninggal akibat kondisi kerja yang buruk. Yang kedua, propaganda. Jepang memperkenalkan slogan Asia untuk Asia dan membentuk organisasi seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mas Mansur. Organisasi ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat Indonesia untuk mendukung kepentingan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Namun, organisasi ini juga dimanfaatkan oleh para tokoh nasional Indonesia untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persiapan menuju kemerdekaan. Pada masa kependudukan Jepang, rakyat Indonesia mengikuti pelatihan di organisasi Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang dan Peta Pembela Tanah Air. Itu pun ada berbagai alasannya, baik yang bersifat paksaan maupun keinginan sukarela. Apa sih tujuan Jepang melakukan hal tersebut? Tujuannya adalah, yang pertama, organisasi Heiho dibentuk pada tahun 1943. Heiho adalah organisasi militer tambahan yang merekrut pemuda Indonesia untuk membantu angkatan perang Jepang. Tujuan Jepang untuk membentuk organisasi Heiho adalah untuk menambah kekuatan militer Jepang yang mulai melemah dalam Perang Dunia Kedua, seperti menggunakan tenaga lokal untuk melakukan tugas-tugas militer ringan seperti logistik, komunikasi, hingga menjadi pasukan garis depan. Organisasi yang kedua yaitu organisasi Peta. Dibentuk pada 1943 berdasarkan gagasan dari Gatot Mangkupraja. Peta adalah organisasi militer yang beranggotakan pemuda Indonesia. Tujuannya adalah untuk membantu pertahanan lokal
Jepang dari serangan sekutu dan untuk mengurangi beban tentara Jepang dengan memanfaatkan rakyat Indonesia untuk melindungi wilayah strategis. Mengapa rakyat Indonesia mau bergabung dan mengikuti pelatihan tersebut? Yang pertama, karena paksaan dan propaganda. Jepang menggunakan propaganda bahwa Heiho dan peta adalah cara untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Jepang dan memperjuangkan Asia dari penjajahan Barat. Banyak pemuda Indonesia dipaksa bergabung, terutama di Heiho, karena dianggap kewajiban oleh pemerintah militer Jepang. Yang kedua adalah rakyat Indonesia mendapat pelatihan militer. Di sanalah pemuda Indonesia berkesempatan untuk mempelajari keterampilan militer seperti penggunaan senjata, strategi perang, disiplin, dan organisasi militer. Pengetahuan ini kelak digunakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terutama saat melawan Belanda dalam revolusi nasional. Yang ketiga, menambah semangat nasionalisme. Sebagian pemuda melihat organisasi PETA sebagai peluang untuk memperjuangkan tanah air Indonesia. Meskipun masih di bawah kendali Jepang, dalam PETA mereka dilatih untuk melindungi daerah masing-masing yang dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap bangsa. Yang keempat, harapan akan kemerdekaan. Saat awal kependudukan, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, dan organisasi tersebut dianggap sebagai jalan untuk mempersiapkan diri menghadapi masa tersebut. Tokoh nasional seperti Soekarno mendukung pembentukan PETA sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat kapasitas perjuangan rakyat Indonesia. Dan dampak dari mengikuti pelatihan Heiho dan PETA, banyak anggota PETA dan Heiho yang kemudian menjadi bagian penting dari Tentara Nasional Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Meskipun dibentuk oleh Jepang, beberapa anggota PETA melakukan pemberontakan, seperti pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi, perlawanan rakyat Aceh, Jawa Barat, dan Kalimantan. Walaupun perlawanan ini sering berakhir gagal karena lemahnya persenjataan, tetapi keterampilan militer yang didapatkan dari pelatihan digunakan dalam perjuangan fisik melawan Belanda pada masa revolusi nasional. Saat menjelang kemerdekaan pada tahun 1945, posisi Jepang melemah akibat kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Sekutu mulai merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Jepang terpaksa mencari dukungan rakyat Indonesia dengan mempercepat janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di masa depan. Pada masa itu, Jepang membentuk badan-badan kemerdekaan seperti BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau sering disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini bertujuan untuk mempersiapkan dasar-dasar bagi Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan 2 sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Dalam sidang ini dibahas dasar negara. Ada 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasannya, yaitu pertama Muhammad Yamin mengajukan 5 asas, yaitu periketuhanan,
peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Supomo, menekankan gagasan negara integralistis yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang terakhir adalah Soekarno, mengusulkan 5 prinsip yang dinamai Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang pertama BPU PKI, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang bertugas merumuskan rancangan dasar negara. Anggotanya ada 9, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Supomo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, dan Aam Maramis. Hasil kerja Panitia 9 adalah terbentuklah Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, sidang kedua BPU PKI diadakan. Pada sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk rumusan dasar negara. Setelah BPU PKI selesai dengan tugasnya, badan tersebut dibubarkan dan dibentuklah badan baru, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPU PKI dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Pada peristiwa kemerdekaan tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh musuh di Hiroshima dan di Nagasaki. Pada hari yang sama, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi. Mereka diberitahu bahwa Jepang siap memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu tanpa syarat. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda ke Rengas Dengklok untuk mendesak proklamasi segera tanpa pengaruh Jepang. Setelah perundingan, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada malam hari. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56, Jakarta. Naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Peristiwa ini menandakan berdirinya Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukanlah PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menghormati keberagaman agama di Indonesia dan penetapan Pancasila sebagai dasar Indonesia, dasar negara Indonesia. Setelah perubahan, Pancasila resmi menjadi dasar negara.
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat, Soekarno dan Hatta juga ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dan pada tanggal 20 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk sebagai badan legislatif sementara. Pada masa itu KNIP bertugas sebagai penasihat presiden. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.